Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin terkait diversity organization. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi emosi dan kepribadian dalam diri kita dan dalam mensikapi berperilaku dalam organisasi. Baik rekan-rekan semuanya, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengedepankan kepribadian kita ya dalam berperilaku. Nah, kepribadian itu adalah apa yang disebut dengan kombinasi, kemudian cara-cara yang diperlukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, yang dipengaruhi oleh sifat turunan, genetis, dan lingkungan. Jadi kepribadian ini adalah bagaimana mewujudkan perilaku kita kepada orang lain, bermasyarakat, berorganisasi, dalam lingkungan bekerja. Tentu kepribadian wujud perilaku kita itu dipengaruhi dari turunan orang tua, genetis, dan juga bentukan lingkungan sekitar kita yang di mana kita tinggal. Nah, tadi dikatakan penentu kepribadian adalah turunan dari lingkungan dan keturunan. Jadi di sini kita lebih spesifik, penentu-penentu kepribadian yang pertama adalah keturunan. Keturunan dari bapak, ibu kita, kakek, nenek, dan keluarga kita adalah faktor-faktor genetis individu yang karena adanya persilangan darah, maka faktor-faktor genetis individu itu turun di diri kita. Misalnya ukuran fisik, daya tarik wajah, kemudian sikap mudah marahkah atau mudah tersinggung,kah, itu juga dipengaruhi oleh keturunan. Nah, kemudian keturunan ya dari kedua orang tua kita yang melahirkan kita itu selanjutnya apa itu dipengaruhi oleh lingkungan. Setelah kita lahir, membawa gen keturunan, kita besar berada di lingkungan. Nah, lingkungan inilah yang membentuk kebudayaan di mana kita dibesarkan. Jadi bagaimana kita dibesarkan, caranya kita dibesarkan, cara mengenalkan kita kepada lingkungan, cara berbicara kita itu dibentuk oleh lingkungan. Nah, kemudian selain itu, selain lingkungan dan keturunan, satuan waktu atau situasi di mana kita berada saat ini dihadapkan dengan berbagai situasi apa juga akan membentuk kepribadian yang ada di dalam diri kita. Kemudian sifat-sifat kepribadian adalah sifat-sifat karakteristik dari diri kita yang muncul dan mendeskripsikan perilaku diri kita. Jadi sifat-sifat kepribadian kita ya ini karakteristik yang muncul yang dapat mendeskripsikan sebenarnya perilaku kita itu seperti apa toh. Kemudian dari kepribadian ini turun ke perilaku. Karena kita memiliki kepribadian, kita memiliki karakteristik, maka dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya kita berperilaku ini gitu. Kemudian selanjutnya manfaat mempelajari perilaku organisasi. Apa sebenarnya manfaat mempelajari perilaku organisasi ini? Selanjutnya adalah sifat-sifat kepribadian. Selanjutnya adalah sifat-sifat kepribadian. Nah, rekan-rekan, selanjutnya adalah sifat-sifat kepribadian. Nah, rekan-rekan, dari perilaku yang kita miliki tadi pasti ditentukan dari sifat-sifat kepribadian ini. Sifat kepribadian ini adalah suatu karakteristik yang sering muncul, yang sering kita lakukan, yang sering kita tunjukkan dalam hal mendeskripsikan
mengekspresikan perilaku diri kita terhadap merespon sesuatu. Jadi ketika berperilaku lah itulah sifat-sifat kepribadian kita terlihat. Nah, untuk mempelajari lebih dalam mengenai sifat-sifat kepribadian itu, maka muncullah yang ini perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi ini dipelajari itu digunakan untuk apa? Ya bermanfaat untuk ya menyeleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan individu. Jadi ketika melakukan scanning di awal calon karyawan, kita tahu bagaimana karakteristik kepribadian orang ini cocok bekerja di sini tidak, orang ini cocoknya bekerja di departemen apa. Lah ini di scanning di sini dari ilmu-ilmu dalam perilaku organisasi. Nah, kemudian dalam proses pengukuran kepribadian ini ada dua teori besar untuk mengukur perilaku kepribadian kita. Yang pertama adalah MBTI, yang kedua Big Five model. Baik, kita yang pertama dulu MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Nah, dalam MBTI ini diklasifikasikan orang itu menjadi 4 tipe utama. 4 tipe utama itu yang pertama adalah tipe E or A. E itu adalah ekstrovert dan I itu adalah introvert. Di mana ekstrovert itu adalah orang yang memiliki keterbukaan tinggi. Kemudian introvert di sini adalah orang yang menutup diri. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah listening dan intuitif, S or N. Nah, biasanya begini, 4 indikator ini kita memiliki setiap indikator ini salah satu. Kita introvert atau ekstrovert. Nah, ekstrovert itu kita terbuka atau kita tertutup kalau introvert. Kemudian listening or intuitive. Listening itu adalah orang yang tajam. Tajam itu apa? Melihat sesuatu itu menggunakan penginderaan kita. Kemudian ada yang intuitif. Intuitif itu kita melihat sesuatu ya tanpa penalaran. Jadi kita lebih mendasarkan kepada perasaan, kepada intuisi hati kita. Kemudian ada thinking or feeling. Thinking itu adalah pemikir. Kemudian feeling itu adalah perasa. Kita sebagai seorang yang pemikir atau sebagai orang yang perasa. Kemudian ada perceiving dan ada judging. Di mana P or J ini, P ini adalah memahami. Jadi kita orang-orang yang bisa memahami atau orang yang hanya bisa memberikan penilaian atau menilai. Nah, kita dalam kategori yang mana? Dari keempat ini nanti kita bisa memadukan. Kita adalah ENTJ misalnya, extrovert, intuitif, thinking, judging. Nah, itu dipadukan menjadi satu sifat keseharian kita. Coba teman-teman di rumah menganalisis, teman-teman itu di rumah kepribadiannya yang mana? Kita ekstrovert atau introvert? Terbuka atau tertutup? Kita itu pemikirannya tajam atau terbawa oleh intuitif atau yang datang dari hati? Kita itu seorang pemikir. Pemikir itu ya memikir segala sesuatu kita pikirkan, atau kita seorang yang perasa, yang mudah baper barangkali begitu. Kemudian kita itu orang yang bisa memahami atau hanya orang yang bisa menilai. Orang yang bisa memahami dan orang yang bisa menilai kan berbeda. Kalau bisa memahami ya kita bisa memahami keadaan. Tapi kalau orang yang bisa menilai hanya bisa menilai keadaan ini bagaimana. Nah, ini bisa kita kombinasikan di dalam perilaku kita yang mana. Jadi teman-teman coba lihat di karakteristik teman-teman itu masuk yang mana. Oke, di sini kita coba breakdown lagi Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI ini. Kalau kita berinteraksi sosial, di masyarakat atau dengan orang lain, maka yang kelihatan itu adalah kita itu seorang orang yang terbuka atau orang yang tertutup. Jadi kalau kita melakukan kegiatan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang lain, kita itu orang yang terbuka atau yang tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memperoleh informasi dari sesuatu hal,
kita itu orang yang seasoning, orang yang tajam, menggunakan indera kita untuk memproses informasi ini, kemudian menjadi informasi, atau kita itu orang yang intuitif, mengikuti perasaan hatinya, mengikuti kehendak hatinya tanpa melibatkan penalaran. Itu dalam memperoleh informasi. Contohnya begini, kalau kita seorang yang tajam, ketika memperoleh informasi terjadi kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia, itu kita lihat bagaimana toh kecelakaan itu terjadi, kok dia bisa meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi toh ketika kecelakaan itu. Jadi kita mencari dalam memperoleh informasi kita detail. Tetapi bagi orang yang intuitif, itu dia dari informasi yang di awal itu kemudian dimasukkan hati, ya dia menerka-nerka apa atau yang terjadi tanpa melihatkan menggunakan panca inderanya untuk menambah informasi ini. Kemudian dalam membuat keputusan, kita itu seorang pemikir atau perasa. Dalam membuat keputusan, kalau kita seorang pemikir, pasti keputusan itu kita pikirkan dampak baiknya, dampak buruknya. Itu kita pikirkan. Tapi kalau ke perasaan, lah ini memutuskan sesuatu dengan perasaan itu tentu saja faktor emosional lebih tinggi. Sehingga dalam memutuskan sesuatu, kalau kita menggunakan thinking atau perasaan, itu lebih kepada subjektivitas hati kita untuk membuat keputusan tanpa dapat berpikir dengan jernih. Kemudian ketika kita mengambil suatu keputusan, kita itu orang yang memiliki pemahaman akan apa yang kita ambil, atau kita itu orang yang hanya bisa menilai keputusan itu nanti bagaimana. Itu juga penting dalam diri kita. Nah, dalam Meyer-Berg tipe indikator atau MBTI ini, untuk menjadi orang yang visioner, pengorganisasi atau penggagas, ini ada 3 perpaduan. Kalau kita intuitif, gitu kan? Kalau kita itu introvert, kemudian intuitif, kemudian thinking, kemudian judgment, kita itu bisa menjadi orang yang visioner, memiliki pikiran asli dan dorongan yang kuat atas kemauan kita. Tapi orang yang visioner ini tentu saja memiliki kelemahan, dia tentu saja tidak mudah untuk menerima orang lain, tidak mudah untuk menerima pendapat orang lain. Dia cenderung lebih ke arah ya lebih tinggi egoisnya. Kemudian kalau kita ingin menjadi seorang pengorganisasi, itu adalah perpaduan dari ekstrovert, kemudian seasoning, kemudian thinking, kemudian judgment. Jadi kalau kita sebagai orang yang ingin mengorganisasi, bisa mengorganisasi, itu kita harus realistik, logis, analisis, dan tegas. Kemudian kalau kita ingin menjadi seorang inisiator atau penggagas, maka performa ENTP. ENTP itu adalah introvert, kemudian intuitif, kemudian thinking, kemudian perspektif. Itu yang harus kita kedepankan untuk inovatif dan individualistik. Nah, kalian teman-teman coba dinilai teman-teman itu yang mana, kemudian cocoknya yang mana, menjadi visionariskah, menjadi pengorganisasikah, menjadi penggagaskah. Kalau dalam waktu dekat kita bisa menemukan siapa kita nanti dapat menemukan passion kita, nanti cocoknya kita bekerja di mana. Nah, ini menjadi penting, menjadi tolak ukur untuk mempelajari perilaku organisasi. Model yang selanjutnya adalah Big Five model atau dimensi kepribadian. Jadi dalam Big Five model ini, namanya Five, ada 5 dimensi kepribadian. Yang pertama dilihat dari stabilitas emosi. Jadi stabilitas emosi ini dimensi yang mana mencirikan kemampuan diri kita itu untuk
mengelola stres dengan tetap tenang dan percaya diri sebagai lawan dari tidak tenang, gugup, dan depresi. Kemudian yang kedua adalah ekstraversi. Ekstraversi ini adalah di mana kemampuan seseorang untuk mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah keterbukaan terhadap hal baru, open to exploration. Di sini adalah wilayah ketertarikan seorang atas sesuatu yang baru itu seberapa besar. Orang yang terbuka dalam kreatif, ingin tahunya tinggi, sensitif, itu ia memiliki keterbukaan terhadap hal-hal yang baru. Kemudian yang keempat adalah kemampuan bersepakat atau keramahan, ya, di mana seorang itu bekerja dengan baik dengan orang lain, dia mampu ramah dengan orang lain, menerima pendapat orang lain, dan juga adalah dimensi yang mencakup kemampuan seorang untuk bekerja dengan orang lain, ada kompetitif, kemampuan mempercayai orang lain, itu adalah kemampuan bersepakat. Yang terakhir, yang kelima adalah sifat berhati-hati. Sikap berhati-hati adalah di mana kita dapat mengetahui gambaran seseorang itu bertanggung jawab, dapat diandalkan, stabil atau tidak. Kemudian nilai-nilai dari dimensi ini kita bisa melihat dia itu malas atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat model 5 besar ini akan mempengaruhi kriteria perilaku organisasi kita. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah stabilitas emosi. Mengapa itu relevan? Lebih sedikit pikiran dan emosi yang negatif. Kalau kita memiliki stabilitas emosi yang baik, kita itu lebih sedikit pikiran dan emosi yang negatif. Lebih tidak waspada yang berlebihan. Jadi kita tidak terlalu berpikiran negatif seolah-olah akan terjadi apa-apa kalau ada ini secara berlebihan. Nah, ketika kita memiliki stabilitas emosi ini, apa yang mempengaruhi dalam diri kita? Kepuasan hidup dan kerja kita lebih tinggi karena apa? Karena kita rendah stres. Karena level stres kita lebih rendah kalau kita memiliki emosi yang stabil. Selanjutnya adalah ekstraversi. Ekstraversi inilah keahlian interpersonal yang lebih baik, dominasi sosial yang besar, lebih ekspresif, dan lebih bisa menerima orang lain. Kalau kita memiliki ekstraversi, ya kita bisa kinerjanya lebih baik, kepemimpinan lebih baik. Tentu saja kalau ekstraversi atau kita bisa menerima orang lain dengan mudah, kepuasan kerja dan hidup kita lebih baik karena merasa kita tidak memiliki saingan, kita tidak memiliki musuh, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah keterbukaan. Lebih meningkatkan pembelajaran, lebih kreatif, lebih fleksibel, otonom terhadap hal-hal baru. Jadi kita apa yang dipengaruhi ya kita bisa terus untuk belajar, latihan kerja, peningkatan kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian keramahan, lebih disukai, lebih patuh dan taat. Nah, ya di sini kalau kita ada dengan ramah dan lain sebagainya, kinerja yang lebih baik tentu saja akan dapat dinilai oleh orang lain begitu, level perilaku menyimpang yang lebih rendah. Jadi kalau kita ramah, humble begitu kan dianggap oleh masyarakat kita dapat diterima dengan baik, maka perilaku menyimpang kita rendah. Kemudian kehati-hatian. Kehati-hatian di sini kenapa relevan? Karena ketika kita melakukan sesuatu kita tuh harus hati-hati, harus tepat waktu, harus terukur, harus terencana dan lain sebagainya. Jadi datang tidak terlambat itu adalah bentuk kehati-hatian. Membuat perencanaan kerja itu adalah bentuk kehati-hatian. Kemudian melakukan controlling itu adalah bentuk kehati-hatian. Kemudian orang yang memiliki kehati-hatian ini terencana hidupnya pasti kinerjanya lebih baik karena kinerjanya terencana dengan bagus.
juga kepemimpinannya yang baik karena bisa merencanakan organisasi dengan baik. Tentu saja umurnya panjang karena kehati-hatian dijaga, stresnya dijaga, kesehatannya dijaga, maka serba hati-hati. Nah, coba teman-teman dari kelima besar sikap ini direfleksi ke dalam diri kita itu masuk yang mana, kita memiliki kekuatan lima besar yang mana untuk dapat merencanakan ke depan langkah yang kita ambil seperti apa. Saya kira itu terkait sifat dan kepribadian bagian satu ini. Nanti masih ada bagian dua mengenai sifat dan kepribadian lanjutan yang akan kita pelajari. Semoga materi ini bermanfaat untuk merefleksikan diri kita dan menjadikan diri kita lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.